Halo, halo. Selamat siang teman-teman semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sudah. Oke kalau sudah. Selamat siang teman-teman. Teman-teman kelas 12 dari SMA 1 Mujogo Kudus. Perkenalkan, di sini saya Kak Uda bersama dengan Kak Bijanto. Di sini nanti saya dan Kak Bijanto akan menjelaskan tentang kegiatan kepramukaan untuk kelas 12. Tentunya di kurikulum K13 sih Pak G. Bahwa menjelaskan bahwa pramuka itu wajib bagi seluruh siswa baik kelas 10, 11, dan kelas 12. Nah, kalau di kelas 10 dan kelas 11 kalian sudah melaksanakan pramuka, di kelas 12 ini kalian juga akan melaksanakan pramuka. Nah, namun nanti secara teknisnya akan berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Nah, untuk kelas 12 ini khusus dan emang dicanangkan untuk kelas 12. Nah, jadi, tolong teman-teman disimak dan diperhatikan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung ketik di kolom chat. Atau kalau tidak gitu, kalian nanti pada saat ada sesi tanya jawab, kalian silahkan menanyakan langsung open mic dan menanyakan apa perihalnya. Oke. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke. Selanjutnya ada arahan dan juga sedikit pemberian wawasan dari Kak Bijanto. Silahkan Kak Bijanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bang Gugus Pangkalan Sudirman dan Dunia, Bapak Beliau SPMPD, kepada Bapak Pembina, Bapak Pelatih, adik-adik Bantara, serta segenap anggota Ambalan Pangkalan Sudirman dan Dunia yang duduk di kelas 12 khususnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelumnya mari bersyukur selalu kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan yang luar biasa di suasana yang agak ngantuk-ngantuk ini. Ya, kalian masih bisa hadir bergabung dalam kegiatan Zoom untuk sosialisasi mengenai kegiatan di akhir semester dasar ini untuk kelas 12 yang sudah disampaikan oleh Kak Uda bahwa kegiatan ekstra pramuka adalah kegiatan wajib yang mana semua siswa harus punya nilai kepramukaan. Oleh karena itu, Pangkalan SMA Mujogo, Pangkalan Sudirman dan Dunia segera melangkah agar kalian semua yang saat ini duduk di kelas 12 agar tetap mengikuti kegiatan kepramukaan meskipun dalam suasana yang sangat terbatas karena masih di masa pandemi COVID-19. Salawat salam tak lupa kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan pertolongannya besok di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Adik-adik, ambilan ya Pangkalan Sudirman Media yang duduk kelas 12 dunia pada seminggu yang lalu
kami dari segenap pembina pramuka, pelatih, dan bantara berembuk bersama untuk mengambil suatu kesepakatan, mengambil suatu langkah, bagaimana kalian yang duduk di kelas 12 mempunyai sebuah kegiatan kepramukaan yang positif. Dari hasil pertemuan disepakati ada tiga tugas yang harus kalian laksanakan, di mana ketiga tugas itu untuk menguji kemampuan kalian sebelum kalian terjun di masyarakat atau di bangku perkuliahan nanti. Tugasnya apa? Yang pertama, kalian akan diuji tentang kompetensi kepribadian kalian untuk terjun di masyarakat berupa wawancara di sekitar wilayah kalian masing-masing, bisa di lembaga pemerintahan, di lembaga pendidikan, atau di lembaga-lembaga lain yang sekiranya dianggap perlu. Kemudian kalian juga akan diuji tentang kepekaan kalian di masyarakat, kehidupan kalian di masyarakat atau sosial kalian di masyarakat dengan bentuk bakti sosial yang nanti secara teknis semuanya akan disampaikan oleh Kak Uda. Baik kegiatan wawancara sosial, yang ketiga nanti yaitu aplikasi kalian setelah mendapatkan ilmu PKWU. Nah, ini juga akan menjadi tantangan kalian setelah terjun masyarakat. Kalian sudah mendapatkan mata pelajaran jauh selama 3 tahun, maka di akhir semester ini di permukaan kalian juga akan diuji lewat kewirausahaan. Bisa berbentuk tata juga, bisa bentuk hasil karya-karya kreatif yang lain. Tidak hanya hasil akhirnya, tapi prosesnya, kemudian hasilnya, juga pemasarannya. 3 kegiatan tadi akan dirangkum dalam satu video dan secara berkelompok. Dari video itu nanti akan dinilai oleh tim khusus dari adik-adik bantara. Dari hasil itu nanti akan didapatkan nilai dari masing-masing kalian semua. Itu anak-anak yang perlu saya sampaikan. Oleh karena itu, tolong kegiatan ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan waktu yang sudah ditentukan nanti. Oleh karena itu, karena waktunya terbatas, maka kalian harus segera mengambil sikap, melangkah, dan melaksanakan serta mengumpulkan tugas-tugas yang ditentukan oleh sekolah. Selanjutnya nanti secara teknis saya serahkan semuanya pada Buddha tentang ketiga tugas tersebut. Selamat menjalankan tugas anakku. Semoga semua kalian menjadi orang-orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bijanto yang telah memberikan sedikit arahan dan sedikit pandangan tentang nanti kegiatan ke depan itu bagaimana. Nah, sebelum saya berlanjut ke teknis kegiatan ataupun nanti bagaimana kegiatannya, saya jelaskan di awal terlebih dahulu bahwa yang ikut sosialisasi ini itu nanti akan menambah
poin di penilaian kegiatan ini. Jadi yang ikut di sosialisasi ini nanti akan mendapatkan poin tambahan. Jadi yang bagi yang nggak ikut nanti nggak akan dapat. Nah, jadi bagi yang nggak ikut silahkan diinformasikan, segera suruh masuk. Yang rebah-rebahan, yang pada scroll IG, TikTok, ataupun baru pergi jalan-jalan, nah, dibuka HP-nya, suruh buka Zoom, lalu kita berdiskusi di sini, nanti akan saya jelaskan apa saja, bagaimana dan mekanisme bagaimana. Oke, langsung dari co-host, minta tolong share screen untuk PPT-nya. Oke, coba dibuat full screen. Full screen. Bisa? Sudah, oke. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah terlihat dari PPT-nya? Sudah. Sudah, oke. Pramuka SMA 1 Mojobo Kudus. Nah, next. Oke. Nama kegiatan untuk kegiatan kelas 12 adalah Mantia Go Publik, kreasi dari SMAN 1 Mojobo Kudus. Mantia Go Publik itu apa? Mantia itu adalah singkatan dari Ambalan Jenderal Sudirman dan Cut Mutia. Go publik berarti kita keluar atau kita pergi ke masyarakat. Oke, next. Nah, ini ada definisinya. Mantia Go Publik adalah kegiatan yang dibuat oleh Pramuka SMAN 1 Mojobo dan ditujukan kepada seluruh siswa kelas 12 dan bersifat wajib. Kegiatan ini berdasarkan pada program kerja Pramuka SMAN 1 Mojobo Kudus tahun ajaran 2021-2022. Oke, next lagi. Nah, ini ada ketentuan dan penugasan. Nah, ini karena ada banyak, saya pelan-pelan dulu. Oke, ketentuan yang pertama, aktif sebagai siswa SMAN 1 Mojobo Kudus kelas 12 tahun ajaran 2021-2022. Berarti yang tidak kelas 12, yang tidak ikut ajaran ini, berarti tidak bisa ikut kegiatan ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalian itu kan ada kelas bahasa, IPA, dan IPS. Ada total 10 kelas. Nah, setiap kelas dibagi 4 kelompok dan dipilih ketua kelompoknya. Maksimal pengumpulan nama-nama kelompoknya, nama kelompok dan nama anggota kelompok itu adalah besok pukul 20 WIB atau jam 8 malam lewat Google Form yang telah disediakan. Nanti ada Google Form-nya, nanti akan saya berikan Google Form-nya. Oke. Yang ketiga, setiap orang harus aktif di kelompok masing-masing. Tidak boleh ada yang numpang nama, apalagi cuman kalau bahasanya dikelompokkan itu apa namanya? Ngelompok, nah apa tah itu pokoknya. Ada bahasa untuk dari kelas sendiri biasanya. Terus yang selanjutnya, setiap kelompok harus melaksanakan 3 kegiatan, yaitu wawancara, bakti lingkungan, dan kewirausahaan. Latihan kewirausahaan. Nah, ada 3 kegiatan. Nanti saya jelaskan lagi. Ini baru ketentuan dan penugasan. Lalu, yang kelima, setiap kelompok harus membuat dan mengumpulkan laporan hasil kegiatan dalam bentuk video dengan durasi 10-15 menit yang isinya menyangkut seluruh rangkaian kegiatan tersebut dari awal sampai akhir.
Jadi nanti kalian buat video dari 3 kegiatan tersebut. Yang keenam, setiap kegiatan boleh menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi. Lalu yang ketujuh, jika diperlukan izin dari sekolah ataupun surat tugas ataupun surat izin dari sekolah untuk keluar, nanti sekolah akan berikan surat. Yang kedelapan, tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun tempatnya. Oke, next. Oke, ini adalah 3 kegiatan dari Mantia Go Publik. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya teman-teman. Kalian nanti akan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu wawancara, bakti lingkungan, dan latihan kewirausahaan. 3 kegiatan tersebut. Nah, dari 3 kegiatan tersebut, nanti akan dirangkum menjadi sebuah video dan laporan hard file berupa printout. Jadi saya tekankan, kegiatan Mantia Go Publik ini adalah seperti kalau di kampus itu KKN, kuliah kerja nyata. Tapi kalau di SMA kan tidak ada KKN. Nah, kita dari Pramuka membuat kegiatan Mantia Go Publik yang mencakup 3 kegiatan, wawancara, bakti lingkungan, dan kewirausahaan. Nah, jika ada yang mau tanya, silahkan nanti tanya di kolom chat dulu. Nah, kalau ada pertanyaan yang mau langsung open mic nanti, tahan dulu ya, tahan dulu. Oke, next. Nah, ini untuk wawancara. Kegiatan wawancara itu, wawancara bisa dilakukan di balai desa, kantor kelurahan, lingkungan RT atau RW, ataupun instansi lainnya yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, tadi saya katakan jika kalian butuh surat izin dari sekolah SMA ke instansi tersebut, nanti akan disiapkan dari sekolah. Nah, terus yang kedua, materi wawancara bebas. Materinya bebas. Contoh ya, ini contoh. Bisa seperti tentang sejarah berdirinya desa. Terus tempat tradisi. Terus ada juga desa atau kelurahan, atau misalkan berdirinya kalau di Jepang ada Masjid Wali, kalau di Loram ada Masjid Wali juga. Ataupun juga bisa tentang perkembangan ataupun naik turunnya dari COVID ini di suatu daerah. Ini ya berupa wawancara ya, berupa wawancara. Bisa juga ini kan sudah di musim penghujan, mungkin yang daerahnya ya mohon maaf dataran rendah, sering banjir, terus juga banyak genangan. Nah, itu bisa juga tentang pencegahan banjir di musim penghujan, tapi berupa wawancara. Lalu yang ketiga, narasumber yang diwawancari harus jelas siapa dan jabatannya apa. Bukan orang yang berpura-pura menjadi narasumber. Misalkan ini, kalian punya teman. Nah, teman kalian itu kalian jadikan narasumber. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh itu adalah beliau benar-benar dari suatu instansi, dan beliau juga sebagai narasumber dari instansi tersebut. Nah, jadi itu yang diperbolehkan. Nah, kalau ini yang keempat, durasi wawancara minimal 15 menit. Ini bebas. Jadi kalian wawancara selama 1 jam, 2 jam, bahkan 1 hari pun boleh. Tapi kalau bisa, kalian bertanya pada pokok-pokok intinya saja. Jangan seluruhan kalian tanyakan, hanya pokok-pokok intinya saja. Lalu yang kelima, tempat boleh sama dengan kelompok lain, namun laporannya harus berbeda. Nah, tadi sudah saya katakan,
bahwa kalian nanti akan mengumpulkan 2 laporan. Yang pertama adalah berupa video, yang kedua adalah berupa hard file. Ini adalah per kelompok, bukan individu, per kelompok. Nah, misalkan kalian pengen wawancara di tempat yang sama, misalkan katakanlah sama-sama di desa Jepang, tapi harus laporannya berbeda. Kok laporannya nanti sama plek? Nanti dari kelompok yang dua-duanya yang sama-sama membuat laporan itu nanti akan tidak dapat nilai. Lanjut. Lanjutkan, lanjut. Bakti lingkungan. Tadi ada 3 kegiatan, yaitu wawancara, bakti lingkungan, serta latihan kewirausahaan. Nah, ini untuk bakti lingkungan. Bakti lingkungan dilakukan di lingkungan sekitar tempat tinggal siswa. Ini bebas, boleh kalian yang menentukan, silahkan. Yang kedua, tempat yang digunakan untuk bakti lingkungan bisa di mana saja, bebas tadi sama. Jadi boleh dimanapun. Yang ketiga, bakti lingkungan bisa berupa, nah ini contoh kerja bakti membersihkan lingkungan balai desa, kelurahan, kerja bakti RT RW, terus membersihkan parit, penanaman pohon, membersihkan tempat ibadah seperti masjid, musola, gereja, terus dan sebagainya. Bisa juga membersihkan tempat fasilitas umum. Misalkan sekarang kan sudah banyak taman-taman di desa-desa. Banyak ada tempat-tempat kayak tempat olahraga tapi di tempat gitu. Ada biasanya banyak di situ sudah banyak. Nah, itu misalkan kalau kalian lihat jarang dibersihkan, boleh kalian bakti lingkungan di situ. Lalu yang keempat adalah penanaman pohon oleh siswa. Nah, kalau penanaman pohon ini itu pengecualian. Jadi penanaman pohon ini masih diusahakan. Karena di musim penghujan ini, kalau biasanya kita nanam pohon, kadang itu pohonnya mati. Nah, untuk informasi penanaman pohon ini nanti akan diinformasikan ulang. Nah, jadi penanaman pohon dari sekolah nanti akan diinformasikan ulang. Namun yang harus kalian garis bawahi adalah tidak diperbolehkan membersihkan di lingkungan sungai, pantai, laut, dan pegunungan yang curam. Jadi tidak boleh membersihkan tempat-tempat tersebut. Misalkan kalian ada yang rumahnya Jepara, terus kalian dekat pantai, mau kalian bersihkan pantai, nggak boleh. Ya, terlalu beresiko untuk di pantai. Meskipun itu sebagai refreshing juga bisa, tapi terlalu beresiko. Next. Kewirausahaan. Kewirausahaan ini ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, setiap kelompok harus membuat suatu produk bebas, boleh makanan, minuman, atau kerajinan. Jadi setiap kelompok boleh membuat produk apapun, tapi dari tiga, ya, boleh makanan, minuman, atau kerajinan. Boleh salah satu, boleh salah dua, ataupun tiga-tiganya, terserah. Terus yang kedua, proses pembuatan produk harus melalui urutan tahapan mulai dari bahan mentah sampai produk jadi, kemudian dipasarkan atau dijual. Jadi dari kalian beli bahannya, bahan mentahnya itu apa, terus proses pembuatannya bagaimana, tahap-tahapannya apa saja, dan dijual bagaimana itu terserah dari kalian. Tapi tahap-tahapannya itu harus ada seperti itu.
Nanti yang ketiga, tempat berjualan bebas. Bisa di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian atau tempat-tempat strategis. Misalkan kayak boleh di perempatan jalan atau di bangjo atau di mana boleh. Tapi tetap pertama memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua adalah tetap menjaga faktor keamanan. Karena kalian di jalan harus tetap menjaga faktor keamanan. Nah, untuk yang keempat itu, modal wirausaha berasal dari iuran sukarela kelompok. Nah, diutamakan ya, modal wirausaha itu iuran sukarela dari kelompok. Nah, untuk kata-kata subsidi pinjaman dari pramuka, itu nanti menunggu dari sekolah, nanti disetujui apa tidak. Kalau misalkan nanti disetujui, nanti akan ada tambahan modal. Namun kalau tidak disetujui, nanti tidak akan ada tambahan modal. Jadi modal wirausaha murni dari teman-teman semuanya. Lalu untuk yang kelima, ini yang harus digarisbawahi. Karena ini adalah kegiatan kelompok, jadi kelompok yang melakukannya, berarti tidak boleh menggunakan sistem reseller atau penjualan individu. Contoh misalkan, di sini sudah tertera ada makanan, minuman, dan kerajinan. Yang membuat harus kelompok, nggak boleh individu. Dan sistem penjualannya atau ordernya juga harus kelompok. Nggak boleh misalkan, si A ini dia punya channel untuk beli kerajinan apalah gitu. Terus dia membeli kerajinan tersebut, lalu dia jual lagi. Itu tidak boleh. Jadi tahap-tahapan yang tadi poin kedua, dari bahan, tahap-tahapan pembuatan, serta jadinya bagaimana, nah itu harus ada. Nggak boleh kalian beli barang jadi, terus kalian jual kembali, kalian dapat untung, nggak boleh. Next. Keluar dulu. Minimes. TST. Oke, saya sampai sini dulu. Dari teman-teman kelas 12, ada pertanyaan atau tidak? Silakan kalau mau ada bertanya langsung open mic aja nggak apa-apa. Ada yang bertanya? Atau nggak mudeng? Atau tidak paham? Ada yang bertanya? Belum. Belum ada. Oke, silakan yang mau bertanya. Atau ini pada tidur semua? Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari, bentar, saya lihat dulu. Syahron Jessica. Itu kelompoknya bisa dipilih sendiri kah? Iya. Kelompoknya itu silahkan kalian milih sendiri, tapi harus satu kelas. Harus satu kelas. Boleh kalian mau cewek semua, cowok semua, campuran, boleh. Yang penting harus satu kelas. Jadi satu kelas misalkan ada 36 siswa, itu dibagi 4. 36 bagi 4 berarti kurang lebih satu kelompok ada 9 orang. Nah, seperti itu. Silakan yang mau tanya. Oke, ini ada dari Francisca Amelia. 3 tugas tersebut harus dibuat semua atau pilih salah satu ya.
Seperti tadi yang dijelaskan oleh Kak Bijanto, bahwa tugas ini harus dilaksanakan tiga-tiganya. Jadi ya wawancara, ya bakti lingkungan, ya latihan kewirausahaan. Jadi tiga-tiganya. Tiga-tiga kegiatan tersebut harus kalian lakukan. Kalian kan tidak melakukannya secara individu, kalian melakukannya secara kelompok. Katakanlah satu kelompok ada 9 orang. Ada 3 kegiatan, terserah kalian, mau kalian bagi, misalkan 3 orang nanti yang wawancara, 3 orang nanti yang bakti lingkungan, 3 orang nanti yang latihan kewirausahaan. Boleh seperti itu, ataupun kalian semua ikut semua. Jadi 9 orang itu ikut semua. Itu terserah kalian. Yang penting ini sistemnya adalah berkelompok. Oke. Jadi Francisca bisa dipahami. Oke, ini ada lagi, bentar. Dari siapa tuh? Irma. Nah, Irma Adelina. Tadi kan wawancara di lingkungan tempat tinggal siswa. Tapi kalau di dalam satu kelompok tempat tinggalnya beda-beda gimana? Terserah dari kalian. Mau di tempatnya siapa terserah. Jadi yang maksud lingkungan siswa ini adalah bukan rumah kalian, tapi lingkungan kalian. Lingkungan itu ya bisa lebih lebar. Itu tergantung dari kesepakatan kelompok kalian. Nah, oke, ini ada misalnya dari siapa itu? Putri ya? Dari Putri. Izin bertanya Kak Uda, ya silahkan. Mengenai tugas wawancara, itu harus ada surat pengantar dari sekolah atau surat pengantar bersifat tidak wajib. Oke. Untuk surat pengantar, jika kalian butuh surat pengantar dari sekolah, nanti akan dibuatkan surat dari sekolah dan dikasihkan pada kalian. Ya. Jika kalian butuh, nanti akan dibuatkan dan dikasihkan pada kalian. Untuk sifatnya wajib dan tidak, itu tergantung dari narasumber yang kalian yang kalian pilih. Misalkan ada teman kalian yang bapaknya itu kepala desa. Nah, mungkin beliau bisa diwawancarai karena anaknya sendiri, jadi tidak butuh dari surat pengantar. Bisa juga seperti itu. Namun itu tergantung dari teman-teman. Butuh atau tidak. Jika butuh, nanti akan dikasih. Jika tidak, nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Olia. Kak, untuk laporannya mencantumkan 3 tugas tersebut. Iya, betul. Mencantumkan dari 3 tugas tersebut. Jadi dari wawancara, bakti lingkungan, terus juga kewirausahaan, 3-tiganya nanti dimasukkan di laporan. Baik laporan video ataupun laporan hard file. Ini dari Nurul Huda. Untuk tugas wirausaha boleh dijual belikan online, Kak. Jika itu online-nya sistemnya pakai WA, Instagram ataupun yang sistemnya COD, itu boleh. Karena kan makanan minuman itu kan cepat basi, jadi diperbolehkan. Namun kalau kerajinan, kalian boleh sistem online, boleh juga pakai sistem marketplace, seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Boleh, jika kalian punya. Tapi ingat, ini adalah per kelompok, bukan individu. Boleh secara online, tapi maksudnya sistem jual belinya boleh secara online, tapi harus dilaksanakan secara berkelompok. Ini ada pertanyaan lagi dari siapa itu? Amelia. Dalam satu kelompok
satu orang tersebut kalau membuat wawancara judulnya berbeda. Kayak yang satunya apa gitu. Di sini ada yang paham apa enggak itu? Enggak ada. Nah, minta tolong yang ini apa? Friska Amelia. Dalam satu kelompok itu tulis sama tempatnya itu tulis sama wawancara itu judulnya sama berbeda mungkin maknanya. Oh gitu. Tergantung yang kalian ambil apa. Nggak mungkin satu kelompok itu, dua kelompok itu judulnya sama. Nggak mungkin. Masa ya, misalkan kepala desa diwawancarai, yang satu tentang penanganan COVID, yang satu tentang penanganan banjir. Bisa juga. Kalaupun nanti sama, jadi misalkan sama-sama penanganan COVID lah, nggak tahu lah. Itu ya boleh, tapi laporannya harus beda. Nanti format laporannya gimana? Nanti ada formatnya di situ. Ini ada dari siapa? Novita Angelina. Iya, ya. Kak izin tanya, kerja bakti mengikut sertakan dari orang desa atau kelompok kita sendiri? Bakti lingkungannya itu yang dilakukan oleh kalian sendiri. Misalkan gini, misalkan di desa tersebut ada kerja bakti, misalkan membersihkan gorong-gorong. Gorong-gorong itu kauyah gampangannya. Bahasa Jawa ini kauyah. Nah, di desa tersebut ada kerja bakti, kalian ikut kerja bakti boleh. Boleh. Boleh, ya. Namun kalau misalkan kalian buat kerja bakti dan diikuti oleh seluruh warga masyarakat, itu nggak apa-apa. Tapi dari pihak kepala desa, RT ataupun RW-nya memperbolehkan apa tidak. Jadi itu tergantung dari kondisinya masing-masing. Nah, ini dari Anas. Slide-nya ulang Kak, yang mana yang diulang? Yang diulang yang mana? Oke, silakan yang mau bertanya, saya tunggu. Masih ada waktu, kita tunggu. Kak Huda izin bertanya. Silahkan, ya. Ini siapa ini? Ayub. Ayub, oke. Silakan Ayub. Laporannya itu hanya dalam bentuk foto dokumentasi atau beserta penjabarannya atau penjelasannya, ada kalimat-kalimatnya enggak? Laporannya itu berbentuk foto atau bagaimana? Oke. Yang jelas, laporannya itu ada dua. Yang kalian kumpulkan nanti ada dua. Berupa video sama laporan hard file atau print out. Nanti formatnya saya kasih tahu. Nah, ini masih mekanismenya dulu. Nanti ada laporan hard file, kalian buat, nanti kalian kumpulkan. Yang video itu pun juga, nanti kalian buat, dan nanti akan dikumpulkan juga. Nah, di laporan hard file yang print out itu, nanti harus menyertakan foto kegiatannya. Jadi foto kegiatan kalian nanti harus disertakan di situ. Gimana Ayub? Sudah jelas? Sudah Kak, sudah. Oke. Kita lanjut pada pertanyaan yang di kolom chat. Sini ada Rani Eka. Kak izin, nanti PPT-nya boleh minta di-share grup pramuka masing-masing kelas. Dari PPT dan contoh laporan nanti akan saya share di Google Drive. Nanti akan saya kirimkan di masing-masing kelas. Oke. Ini ada dari Melani Maya. Izin Kak bertanya batas pengumpulannya kapan? Nah,
nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke. Oke. Mungkin cukup sekian yang tanya, kita lanjut ke slide-nya. Lanjut slide-nya. Oke, full screen. Naik dulu. Nah, oke. Alur tahapan Mantia Go Publik. Yang pertama, sosialisasi. Jadi hari ini sosialisasi. Yang kedua, membentuk kelompok. Yang ketiga, melaksanakan tugas utama. Yang keempat, membuat video dan laporan. Yang kelima pastinya adalah mengumpulkan video dan mengumpulkan laporan. Itu 5 mekanisme tadi. Dari tadi pasti kalian sudah baca. Lanjut. Nah, ini untuk alur-alurnya. Mulai dari tanggal ini tanggal 15 bulan November tahun 2021, sosialisasi kepada siswa kelas 12. Ini sosialisasi hari ini. Lalu tanggal 16 besok itu adalah pengumpulan terakhir nama-nama kelompok. Jadi setelah kegiatan Zoom ini, nanti mungkin jeda 1 jam atau 30 menit, nanti akan diberikan link, itu nanti untuk mengumpulkan nama-nama kelompoknya. Setelah itu, nanti juga dikasih link ke Google Drive untuk PPT ini sama contoh laporan. Itu saja nanti. Lalu untuk kegiatannya dimulai dari tanggal 15, jadi mulai hari ini, sampai tanggal 29. Yaitu melaksanakan tugas dan pembuatan laporan serta pengumpulan tugas. Jadi mulai tanggal 15 sampai 29. Ini waktunya sangat panjang, 2 minggu atau 14 hari. Lalu untuk yang terakhir, yaitu tanggal 29, hari pengumpulan laporan dan video. Terakhir loh ya, terakhir. Pukul 16.00 atau 4 sore. Jadi kalau melebihi 4 sore, nggak bisa. Ini bisa dicatat untuk alur-alurnya. Next lagi coba. Nah, tadi sudah ada untuk dari alur-alurnya dan tanggal-tanggalnya. Sekarang untuk perizinan tidak mengikuti kegiatan. Boleh tidak mengikuti kegiatan dengan ketentuan. Yang pertama, sakit keras, yaitu sakit berat, disertai dengan surat dokter dan ditujukan ke pembina. Misalkan, mohon maaf ini ya, ada yang sakit sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Semoga aja nggak ada ya. Nah, jadi kalau sakit tersebut emang nggak bisa kemana-mana, harus istirahat di rumah dan harus stay di rumah, itu boleh. Tapi tetap melampirkan dari surat tersebut. Surat tersebut nanti dikasihkan pada pembina. Kasihkannya pada siapa? Kepada Kak Indah, guru matematika. Lalu izin yang kedua apa? Yaitu sakit COVID-19. Ini masih pandemi. Jika ada yang sakit COVID, misalkan harus diisolasi mandiri selama 2 minggu, jadi nggak bisa kegiatan keluar rumah, itu boleh tidak ikut. Dengan bukti melampirkan dari puskesmas ataupun rumah sakit yang menyatakan bahwa kamu kena COVID. Oke, sampai sini bisa dipahami? Lanjut. Nah, ini ada sanksi dan pengurangan nilai. Tadi sudah saya sampaikan di awal, yang ikut sosialisasi ini mendapatkan nilai plus. Nah,
Nilai plusnya berapa? Ini bisa dilihat. Pelanggarannya tidak ikut atau tidak absen di acara technical meeting, yaitu acara ini sosialisasi. Hukumannya adalah pengurangan nilai 10 poin. Ini ingat ya, per kelompok. Per kelompok. Kalau untuk yang technical meeting ini individu. Individu, tapi yang selain itu adalah per kelompok. Yang kedua, tidak mengumpulkan hardfile laporan. Pengurangan nilai langsung 45 poin. Tidak mengupload mengupload video laporan maksudnya. Pengurangan nilai 45 poin. Terus yang selanjutnya kelewat deadline laporan. Jadi misalkan kalian tetap mengumpulkan di tanggal 29, tapi kalian lebih dari jam 4, berarti itu termasuk kelewat deadline. Pengurangan nilai 10 poin. Itu bagi semuanya pengurangan nilai 10 poin. Ini hardfile ataupun video sama, pengurangan nilai 10 poin. Nah, yang paling berat adalah tidak ikut semua acara dan tidak mengumpulkan serta tidak mengumpulkan video, tugas video dan tidak mengumpulkan tugas yang hardfile. Otomatis nilainya C. Bisa dipahami dari teman-teman? Ini adalah sanksi pelarangan dan hukumannya. Next. Itu kepotong ya? Kepotong, bawahnya kepotong. Ya, di minimize saja. Oke. Nah, di situ bisa kalian lihat, kalian per kelas itu nanti tidak hanya langsung kegiatan di luar dicolke gitu, enggak. Kalian tetap ada nanti pembina pendamping. Pembina pendamping ini fungsinya apa? Nanti untuk narah hubung dari kalian ke sekolah. Jadi bukan sebagai wali kelas bukan, tapi pembina pendamping yang mendampingi kalian. Kalian kegiatan di luar itu secara berkelompok, kelompok kalian sendiri. Misalkan kalian pengen mengundang dari pembina pendamping untuk mendampingi kalian, boleh, terserah. Terserah dari beliaunya bisa hadir atau tidak. Kalau beliaunya bisa hadir, silahkan. Tapi kalau tidak bisa, kalian melaksanakan secara pribadi, tidak apa-apa juga. Jadi ini adalah menuntut kemandirian kalian. Kemandirian dan kelompok kalian. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, silahkan dari teman-teman yang ingin bertanya tentang kegiatan Mantia Go Publik ini. Belum. Silakan dari teman-teman jika ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, ini pertanyaan dari siapa ini? Mutiara Cahyani. Kak mau tanya, satu kelompok berisi berapa orang, Kak? Kalau saya jawab pasti tidak bisa. Karena masuk. Cek, halo. Oke.
Nah, maaf ada kendala sebentar. Nah, satu kelompok berisi berapa orang? Itu tergantung dari jumlah siswa per kelas. Kalau jumlahnya katakanlah 36, berarti satu kelas dibagi 4. 36 dibagi 4, lalu dapatnya adalah 9 siswa, 9 orang. Misalkan kok ada 33 atau di bawah 36, tinggal dibagi 4 aja. Ya mungkin ada yang dapatnya ganjil sama genap. Itu terserah dari kelompok kalian. Yang penting satu kelas bagi 4 kelompok dan rata. Nggak boleh misalkan ini 5 orang, yang sini 10 orang, nanti ada 7 orang, nanti ada yang 8. Nggak boleh. Harus rata. Kalau misalkan itu bisa dibagi 4 dan hasilnya ada, ya itu 4 itu. Kalau misalkan dibagi 4, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 7, tidak masalah, terserah dari kelasnya masing-masing. Ini juga dari Febriani Dwi Lestari. Satu kelas dibagi 4 kelompok, Kak? Ya, 4 kelompok. Nah, ini nanti yang mengisi link Google Form perwakilan atau semuanya, Kak? Yang ikut di Zoom ini nanti ada absensinya. Ada absensinya. Individu. Tapi untuk yang kelompok perwakilan saja. Ya, yang kelompok nanti perwakilan, yang absen ini individu. Oke, seperti itu. Oke, ada yang tanyakan lagi apa tidak? Silahkan jika mau bertanya. Oke, silahkan jika mau bertanya. Kalau misalkan capek ngetik, boleh langsung open mic aja. Siapa? Ketik. Ya itu sudah open mic siapa ini? Oke, ini ada pertanyaan lagi. Misal bersih lingkungannya di lingkungan teman sendiri sekelompok bagaimana? Kalau di rumahnya teman tersebut tidak boleh. Di rumahnya tidak boleh. Nah, tapi kalau bapaknya itu Pak RT, Pak RW, ataupun Pak Kades, minta izin, terus ngomong, Pak, mohon maaf, saya dari kelompok, dari SMA 1 Mujobo, ada tugas pramuka untuk kegiatan bakti lingkungan. Kita mau membersihkan got-got yang ada di RT ini, boleh apa tidak? Itu boleh. Nah, tapi kalau rumah temannya, nggak boleh. Bisa dipahami? Oke, silakan yang mau tanya. Oke, masih saya tunggu pertanyaan. Silakan yang bertanya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan yang mau bertanya. Saya persilahkan dari teman-teman. Atau ini pada ngantuk, pada ngeleh, ngeluh, ngelak. Ya.
Di situ ada nomor kontak dari pembina pendamping. Itu masing-masing kelas sudah ada, dari kelas IBB, MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, sampai IPS 5. Ini berlaku untuk kelas 12 ya. Kelas 12. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya stop, Kak. Tutup share screen-nya untuk PPT. Kita berganti pada laporan. Buka di Word yang tadi. Oke, sambil menunggu dari operatornya untuk share screen. Dari Maulana Khairul. Kalau cuma membersihkan got rumah teman satu kelompok itu kan termasuk membersihkan dengan RT. Nah, itu boleh apa tidak, Kak? Kalau cuma membersihkan got rumah teman. Yo, jangan satu rumah tok gitu lah. Satu RT itu bisa 40 rumah kok. Yo, 40 rumah sekalian juga. Boleh membersihkan got rumah temannya, tapi jangan temannya doang, tetangganya juga. Masa kalian 9 orang cuman satu rumah? Terlalu mudah itu. Ya. Oke, ini ada Francis Camille juga. Yang kewirausahaan tadi tugasnya membuat masakan. Bukan buat masakan, tapi buat produk. Kalian buat produk, boleh makanan, boleh minuman, boleh kerajinan. Antara 3 itu, ataupun 3-tiganya pun boleh. Terserah dari kalian. Yang penting, dari tahapannya pembuatan, bukan yang ini. Mbak. Di subscribe dulu. Nah, oke. Dari tahapannya yaitu bahan, terus juga bahan, tahap pembuatannya, pemasarannya bagaimana, itu nanti dicantumkan semuanya. Jadi bukan hanya buat masakan, tapi terserah dari kelompok kalian bagaimana. Terserah itu. Nah, ini dari Nurul Huda. Kak, jadi selama proses pembuatan tugas ini tidak hanya video, melainkan juga foto juga gitu ya, Kak? Ya, betul. Jadi video, foto, dan laporan hard file. Ini juga ada dari Putri. Kalau membersihkannya di suatu lapangan, rumput gimana, Kak? Skala yang luas. Boleh juga, boleh. Ya, oke. Boleh kalian lakukan, tapi ya nggak sebesar itu juga. Mungkin gini, Pak Kades punya program kerja bakti untuk bersih-bersih lapangan, penanaman pohon dan sebagainya. Itu boleh. Tapi kalau kalian mau bersihkan lapangan semuanya juga, iya, mateng kalian, dijemur di panas matahari. Oke, silakan yang mau bertanya sambil operator menyiapkan dari share screen yang akan di. Yang bersihin cuma 1/4 lapangan aja, Kak. Boleh, yang penting adalah kerja bakti lingkungan. Jadi benar-benar kalian terjun di masyarakat. Nah, syukur-syukur nanti ada yang gawa ke es, ada yang gawa ke gorengan, gitu, luar biasa. Oke, ini dari Francisca lagi. 9 kelompok itu dibagi menjadi 3 tugas ya. Dalam 3 orang yang wirausaha, 3 wawancara, dan 3 lagi bakti lingkungan, seperti itu. Maksudnya 9 orang ya, 9 orang. Terserah kalian, boleh
semuanya, maksudnya gini, 9 orang itu ikut kerja semua, ya wawancara, ya bakti lingkungan, ya kewirausahaan. Boleh juga kalian bagi per beberapa orang. Misalkan ya seperti yang tadi kamu jelaskan gitu. Boleh sekali. Terserah dari kelompok kalian. Ini dari Berli. Apakah wawancara dan bakti sosial boleh beda tempat? Boleh. Misalkan kalian wawancara mau di Jepang, bakti sosial mau di Loram, boleh juga. Oke, ini Kak, kita dari Kudus masih dalam tahap PPKM. Nah, kalau membersihkan rata-rata menimbulkan kerumunan, jadi bagaimana Kak? Kadang ada desa yang memang dilarang untuk berkerumun terlebih dahulu. Jika tidak diizinkan, apakah nanti akan diberi surat dari pengantar? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, jika kalian butuh surat pengantar, silakan bilang. Nanti sekolah akan membuatkan. Namun, jika tidak, silakan lanjut kegiatannya. Untuk berkerumun dan tidak, itu dari bagaimana, dari cara kalian untuk menjaga protokol kesehatan, serta selalu menerapkan apa yang dianjurkan di protokol kesehatan tersebut. Jadi tetap diingat protokol kesehatan. Selalu pakai masker, meskipun kegiatannya itu bersih-bersih, tapi ya kalau bisa pakai masker lah, pakai masker kain. Terus misalkan kalau kalian, kalau bersihnya di got kan nggak boleh pakai masker, ya itu juga gitu juga. Tetap harus pakai alat yang memadai. Maksudnya gini, kalau kalian di got kan nggak mungkin pakai masker, karena kan nggak mungkin orang berkerumun di got. Nah, jadinya itu silahkan menyesuaikan dari apa yang di medan masing-masing, medan tugas masing-masing. Gimana, sudah siap untuk? Sudah siap? Oh, sama tadi ya? Oh, no. Oke, silahkan yang mau bertanya. Oke, nah ini sudah keluar. Oke, kita lanjutkan untuk yang tahap selanjutnya. Itu, untuk pertanyaan dari teman-teman, saya stop dulu ya. Nah, ini kita lanjut ke laporannya. Nah, ketentuan untuk laporan, yaitu pertama, ukuran kertas harus F4 atau 21,5 cm kali 33 cm. Yang kedua, model font Times New Roman dan font size ukuran 12. Line and paragraph, jadi spasi antar jarak tulisan atas bawah itu adalah 1,5. Cover diprint dengan kertas bivalo warna biru muda. Ingat, bivalo warna biru muda. Biru muda. Cover saja. Lalu untuk isi diprint dengan kertas F4 warna putih atau HVS biasa. Lalu yang keenam, dijilid dengan cover mika bening. Nah, minta tolong dia agak besarkan dikit. Bawah. Biar kelihatan. Nah, dijilid dengan cover mika bening. Jadi bukan putih ya, tapi bening. Bening. Yang terakhir, dikumpulkan di mejanya Kak Indah
atau guru matematika. Ya, dikumpulkan di mejanya Kak Indah. Oke, next. Teks berikutnya. Bawahkan. Kecilkan sedikit. Oke. Bawah. Nah, ini untuk format laporannya. Dari atas, laporan Mantia Go Publik, ada logo Cikal, ada logo Cikal. Oh, di situ juga ada disusun. Naik dikit kejauhan. Kak, bisa diulangi? Oke, minta bilang yang apa? Yang itu Kak, yang atasnya lagi. Yang mulai cover itu tadi. Oh, yang atasnya dikit. Oke, yang seperti ini. Iya Kak. Oke. Tulisan format laporan itu nggak usah kalian tulis. Ini contoh pedomannya. Laporan Mantia Go Publik. Ada gambar cikalnya. Lalu bawahnya disusun oleh ada nama kelompok, ada kelas, ada pembina pendamping. Jadi nanti pembina pendampingnya siapa disertakan di situ. Kalau misalkan 2 ya ditulis 2, kalau 1 ya tulis 1. Bawahnya SMAN 1 Mejobo, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kudus tahun 2021. Format ini nanti akan saya kasihkan pada kalian. Tenang saja, akan saya kasihkan pada kalian. Ini kalian saya kasih tahu bagaimana formatnya. Oke, ke bawah kan? Oh, sebentar, ke atas dulu, ke atas. Ke atas. Nah, di situ ada disusun oleh, ingat ya, bukan nama orang, tapi nama kelompok. Jadi nanti kalian buat kelompok, lalu kelompok itu kasih nama. Misalkan dari kelompok anggrek, atau misalkan ada pengen nama kelompok BTS, atau boy apa-apa gitulah. Boleh, terserah. Yang penting ada nama kelompok, bukan nama kalian. Nama kelompok dan kelasnya. Oke, next. Back bawahnya. Oke, nah, yang pertama ini adalah A, yaitu identitas kelompok. Di situ ada identitas anggota kelompok. Jadi dari namanya si A, si B, si C, si D sampai 9 orang atau berapa jumlahnya, itu ditulis di situ namanya. Ada nama, alamat, sama jenis kelamin. Nah, itu semuanya seperti itu. Jadi tuliskan misalkan ada namanya Joko, terus ada namanya Sergio, terus ada namanya Maya, ada namanya Puji. Semuanya dimasukkan, anggota kelompoknya siapa aja, ditulis, dan alamat serta jenis kelaminnya. Nah, itu ada tipe, enggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Oke, ke bawah kan, pack selanjutnya. Nah, di nomor 2 ada laporan video. Oke. Tadi saya belum ngomong untuk videonya itu dikumpulkan di mana, Kak? Nah, sekarang saya kasih tahu. Videonya itu dikumpulkan, pertama diunggah dulu.
Pelak banget. Oke. Oke. Mohon maaf teman-teman, ada kendala sebentar. Tidak apa-apa. Karena susahnya virtual itu seperti ini. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Oke. Kita lanjut untuk yang laporannya. Ya. Yang di poin 2, laporan video. Video yang kalian buat nanti itu adalah diupload di YouTube atau Instagram. Boleh YouTube atau Instagram. Judul video terserah kalian. Itu nanti boleh diupload di channel salah satu kelompok atau di Instagram kelas. Jadi misalkan YouTube, kalian punyanya yang individu, boleh tidak apa-apa. Salah satu anggota kelompok. Tapi untuk yang Instagram, boleh di Instagram kelas ataupun di Instagram salah satu anggota kelompok. Boleh, terserah. Jadi nanti laporan video, judul videonya apa, linknya video apa, ditaruh situ, terus ada bukti screenshot. Nah, jadi kalian ngupload kan pasti ada buktinya. Nanti disertakan di situ. Untuk yang pertama seperti itu. Terus kita yang ke B, wawancara. Ini langsung masuk pada masing-masing kegiatan. Nah, ini yang wawancara. Yang pertama adalah identitas narasumber. Terdiri dari nama, alamat rumah, usia, jabatan dan instansi, instansinya apa, alamat instansi. Ini yang wajib diisi adalah nama, alamat rumah, dan usia. Untuk jabatan instansi, instansinya apa, dan alamat instansinya mana, itu fluktuatif. Tergantung kalian ambil di instansi apa tidak. Kalau ambil di instansi, otomatis kalian ya menyertakan. Tapi kalau tidak, ya mungkin yang Pak RW atau Pak RT atau siapalah gitu, mungkin kiai, pendeta atau siapa, silakan dimasukkan jabatan instansinya apa. Terus instansinya di mana, alamatnya apa, seperti itu. Terus yang kedua, ringkasan wawancara. Nah, ringkasan wawancara ini dibentuk secara paragraf, serta ditulis poin-poin dalam wawancaranya saja. Misalkan kalian wawancara 1 jam, tapi kalian tulis semua terlalu banyak. Poin-poinnya saja, misalkan tingkat penurunan COVID di desa ini seperti ini bagiannya. Jadi poin-poinnya saja, ingat, poin-poinnya saja. Terus yang ketiga adalah dokumentasi. Kalian wawancara kan direkam, pasti ada fotonya. Karena kalian ya pasti ambil angle foto. Nah, itu melampirkan foto minimal 3. Jadi minimal 3 foto. Itu untuk wawancara. Nah, next ke bakti lingkungan. Oke. Ini untuk yang C, bakti lingkungan. Kalian bakti lingkungan itu pasti kan di tempat, bukan bergerak ya. Jadi yang pertama adalah lokasi, alamatnya mana.
Ini tolong ditulis dengan jelas. Alamatnya misalkan Desa Jepang, RT mana, RW mana, terus Mejobo Kudus. Jadi lengkap desanya. Kalau bisa sama dukuh-dukuhnya juga. Jadi sangat lengkap. Nah, itu yang pertama lokasi. Yang kedua, before kegiatan. Jadi sebelum kegiatan, kalian foto dulu. Difoto, cekrek, habis nanti masukkan sini, terus setelah foto sebelum kegiatan, di bawahnya ada deskripsi. Nah, deskripsi ini adalah gambaran umum tempat tersebut sebelum dibersihkan. Misalkan kayak taman desa ya. Taman desa itu kotor, nggak terawat, nggak ada yang bersihin, nggak ada yang rawat dan sebagainya. Kalian tulis saja di deskripsi tersebut. Setelah ada gambaran umumnya, baru nanti foto afternya. Yang ketiga after. Jadi foto. Nah itu mohon maaf ada typo ya. Jadi foto setelah kegiatan. Nanti fotonya apa? Kalau yang foto before dan after ini itu minimal 2 foto. Minimal 2 foto. Ya, minimal 2 foto. Terus ada deskripsi sama kayak tadi. Jadi deskripsi setelah dibersihkan itu seperti apa? Misalkan oh jadi lebih bersih, sampahnya nggak ada, ditambah lagi tanaman-tanaman dan sebagainya. Itu nanti dideskripsikan. Terus bawahnya lagi dokumentasi. Melampirkan minimal 3 foto. Nah, dokumentasi yang ini itu adalah kalian yang kegiatan. Jadi kegiatan kalian bagaimana itu di situ. Difoto lalu dimasukkan dokumentasi. Oke, langsung ke D, kewirausahaan. Naikkan dikit. Oke. Kewirausahaan ada 5 poin yang harus kalian penuhi. Yang pertama itu alat dan bahan. Alatnya itu apa saja, bahannya apa saja, kalian cantumkan semuanya. Lalu yang ketiga, proses pembuatan. Ini tulis ya, tulis bukan gambar. Proses pembuatan itu boleh step by step. Jadi misalkan tahap pertama apa, tahap kedua apa, ketiga apa, boleh. Ataupun kalian buat paragraf, boleh juga. Jadi terserah dari kalian buat apa dulu. Terus yang keempat adalah proses pemasaran. Ini ditulis paragraf. Proses pemasaran kalian bagaimana? Misalkan kita menjual produk di pasar mana gitu, terus gini, prosesnya gini. Banyak orang yang tertarik seperti ini. Itu seperti itu proses pemasarannya. Terus keuntungan dan kerugian ini terserah dari kalian. Menulisnya bagaimana? Mungkin dari saldo awal kalian berapa, modalnya berapa, terus kalian buat bahan itu berapa harganya, dijual berapa, keuntungan berapa. Ini hanya tambahan saja bagaimana kalian membuat dari kewirausahaan tersebut. Nah, yang tak lupa juga adalah dokumentasi. Dokumentasi minimal melampirkan 4 foto. Nah, ini belum ditulis, nanti minta tolong ditulis ya, operator. Jadi dokumentasi itu melampirkan 4 foto. Yaitu adalah dari pembuatan sama pemasaran serta dari alat bahan, pembuatan sama pemasaran. Minimal dari satu-satu tersebut. Lebih banyak foto, lebih bagus. Oke, yang selanjutnya penutup. Nah, ini penutup. Yaitu poin pertama adalah ucapan terima kasih. Jadi kalian mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan kalian. Misalkan ada Pak RT, Bu RT, terus ada ibu-ibu PKK dan sebagainya. Kalian ucapkan terima kasih di situ. Nah, setelah kalian ucapkan terima kasih,
Lalu di bawahnya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan di kegiatan kalian itu apa? Yang kalian laksanakan. Yang kalian laksanakan. Jadi kelebihan dan kekurangan kegiatan yang kalian laksanakan. Lalu yang keempat dan kelima adalah kritik dan saran. Jadi kritik dan saran untuk pramuka SMAN 1 Mejobo di kegiatan Mantia Go Public ini. Seperti apa kritik dan sarannya? Silakan ditulis tersebut. Oke, bawahnya lagi. Oke, kosong. Apa itu? Udah kosong ya? Oke. Naik lagi, cover. Oke. Sekian untuk dari laporannya. Ini hanya pengenalan saja. Nanti kalian akan saya kasih soft file-nya bagaimana. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah masuk. Nah, mulai dari Maulana Khairul, Kak mau tanya, untuk hasil karya yang kewirausahaan itu hasilnya wajib dijual atau cuma sebagai karya? Wajib dijual. Mau kalian itu untung atau rugi, yang penting kalian sudah berusaha untuk menjualnya. Jadi kalian sudah berusaha. Terus misalkan, Kak, penjualannya boleh di sekolah apa tidak? Kalau itu saya belum bisa jawab, karena itu harus tanya dulu. Karena kalau misalkan kalian satu kelas ada 4 kelompok, kalau 10 kelas ada 40 kelompok. Banyak sekali nanti. Jadi itu nanti masih diperbincangkan. Untuk kalian boleh jualan di sekolah itu masih, kalau saya jawab sekarang belum diperbolehkan. Namun kalau nanti ada yang pesan secara face to face, misalkan pesan sama koordinator kelompoknya, pesan apalah gitu. Itu boleh. Yang penting jangan membuat kerumunan. Kalau antar orang boleh, tapi kalau kerumunan nggak boleh. Terus ini dari Ayub, Kak itu fontnya size-nya 12 semua, dari mulai judul sampai penutup. Kalau untuk yang laporan Mantia Go Public sama yang bawahnya itu tidak 12, itu fontnya berbeda. Nanti saya kirimi dari laporan itu, nanti bisa kalian lihat berapa ukuran fontnya. Kak, nanti boleh minta filenya? Nggak boleh, nanti dikasih. Terus ini dari Friska Amelia, Kak izin bertanya, setiap 3 tugas tersebut di-print terus dibuat laporan, tapi gambar di awal sampai akhirnya sama persis dan diterangkan ini, kecuali isi apa tugas tersebut. Kan soalnya tugasnya beda, jadi isinya sama. Kalau saya rasa semuanya berbeda. Kalau misalkan antara kelompok sama nggak mungkin, pastinya berbeda antara kelompoknya. Oke, silahkan yang mau bertanya. Oke. Oke, sudah nyot. Oke. Silahkan dari teman-teman jika ada pertanyaan. Oke, silahkan. Ini masih ada waktu sebelum jam 4 sore saya tutup. Silahkan dari teman-teman jika ada pertanyaan. Ini dari Maulana Khairul. Cara penjualan produk kewirausahaannya secara online boleh. Karena ini kan masih masa pandemi. Penjualannya boleh online, silahkan, boleh. Tapi tetap harus, misalkan gini, ada yang pesan lewat WA, terus kalian kirim kemana, kan COD. Boleh itu kalau misalkan
COD. Jadinya apa itu namanya? Boleh ketemu tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ini dari Sally. Kak, itu satu kelompok, satu laporan. Tapi isinya 3 tugas, Kak? Betul. Ya, satu kelompok, satu laporan hard file, satu laporan video, dan isinya 3 tugas itu semua. Oke, silahkan yang mau bertanya. Saya persilahkan dari teman-teman. Silakan dari teman-teman jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Tadi siapa yang sudah open mic tadi? Silakan. Silakan dari teman-teman. Saya kasih waktu 5 menit untuk menulis pertanyaan, ataupun jika langsung ada open mic, silakan. Saya informasikan lagi untuk teman-teman, maksimal pengumpulan nama-nama kelompok adalah besok jam pukul 20.00 atau jam 8 malam. Habis ini ada absensi, silahkan absen yang ada di sini. Terus untuk tugasnya langsung dikerjakan setelah memilih kelompok. Jadi ingat, tugasnya adalah per kelompok. Jadi ini adalah menguji dari kalian bagaimana bisa aktif dalam berkelompok dan bisa mengkoordinir masing-masing kelompoknya bagaimana. Oke, silakan, saya tunggu 3 menit lagi jika ada pertanyaan. Oke, silakan teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan. Kak, surat pengantaran tugasnya nanti minta ke siapa? Nanti akan ada informasi lebih lanjut. Mintanya kepada siapa? Mungkin 2 atau 3 hari lagi. Nah, untuk mengambilnya sama siapa? Nanti ada informasinya. Oke, silakan yang mau bertanya. Saya persilakan. Ini tugasnya selama 2 minggu atau 14 hari. Silakan dari kalian manfaatkan waktu 2 minggu tersebut untuk menyelesaikan kegiatan ini. Tadi sudah ada tahap-tahapannya dari 1 sampai 5. Ini sudah saya jelaskan tentang laporannya, terus videonya bagaimana, dan dapat gimana, terserah. Terserah tadi sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Oh, sudah. Oke, stop screen. Stop screen. Stop screen. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Jika ada pertanyaan, saya tutup. Ya, silakan yang bertanya.
Kak, itu di kolom chat ada yang bertanya. Ya, yang siapa? Siapa? Ulia. Oh, tadi sudah dijawab. Oh, iya, iya, iya. Hmm. Oke, nggak ada yang bertanya nih. Nggak ada yang bertanya. Ya, ini siapa ini? Oh, ini Febrianti Dwi Lestari. Ya, silakan kalau bertanya. Oke, nggak ada. Ditanyakan Kak, udah jelas. Oh, sudah. Oke. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Silahkan, nah di sini ada link absensi, silahkan kalian isi. Terus juga sebelum kita berpisah, nah saya minta tolong pada kalian untuk on cam. Kita foto bersama. Nah, ayo foto bersama. Ya, gimana? Ayo, saya hitungi 1 sampai 3 harus pada on cam semuanya. Oke, ayo. Nah, ini sudah ada. Oke, yang di jalan, yang di rumah, yang belum mandi, yang masih rebahan. Oke. Ya, oke. Yang belum sikat gigi, nggak mandi dari pagi karena PJJ. Oke, ya. Terus. Nah, ini. Oke. Oh iya, ada bagus, ada yang pakai seragam yang pakai esjuk ini. Wah, luar biasa. Oke, kita foto ya. Oke. Oke, operator siap screenshot? Oke. Oke, semuanya action. Ya, 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Oke, ganti gaya yuk. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi, satu kali lagi. Satu kali lagi. Satu, ya, satu lagi. 1, 2, 3. Ya, itu ada yang ngucek-ngucek meripat itu, wah, habis jalan-jalan. Oke, udah apa? Oke, terima kasih teman-teman yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Terima kasih yang telah aktif, yang sudah mau bertanya, sudah mau komentar, dan sebagainya. Sebelum saya menutup acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Kak, ini link absennya di mana? Selesai, baru aja berdoa. Kak, baterainya mau habis soalnya. Oke, ya. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya dan Kak Bijanto. Ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu sehat dan tetap semangat. Kak, link absen. Oh, oke. Terima kasih.